Oke, baik, kita mulai dulu perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dapat bertemu secara daring untuk perkuliahan minggu ke berapa hari ini ya? Minggu kelima ya, kayaknya ya. Ya, betul, minggu kelima. Seperti yang saya informasikan di grup bahwa kegiatan hari ini daring, kemudian kita manfaatkan video chat Telegram untuk perkuliahan, kemudian nanti bisa kita record, kemudian di sini sudah ada ini ya, sudah ada presensi. Silakan jangan lupa untuk mengisi presensi mahasiswa secara daring. Jadi kalau format kita adalah perkuliahan daring, maka silakan Anda mengisi atau secara daring, maka presensinya adalah online di e-learning. Silakan bisa Anda isi sesuai dengan harinya atau minggunya. Dan sesuai dengan jam perkuliahan. Dari jam 8 nanti sampai jam 9.20 bisa diakses untuk mengisi ini, untuk mengisi presensi secara daring gitu. Oke, itu beberapa hal penting yang perlu diinformasikan di awal. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan menjadi hal yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi pencarian atau uniform sheet atau blank sheet, kita mungkin akan coba melihat dulu seperti penugasan yang seperti di minggu sebelumnya. Saya minta mahasiswa untuk silakan bisa menganalisa terlebih dahulu. Kalau belum ada ketentuannya, ya silakan bisa dibuat format apa saja, bisa dalam bentuk Word, bisa PDF, bisa PPT, dan yang lain. Dan hari ini kita akan coba lihat beberapa mahasiswa yang akan memaparkan hasil dari tugas 1. Dalam artian di tugas 1, setiap mahasiswa boleh ini menampilkan hasilnya, ya, minimal memaparkan beberapa hal. Jadi di tugas 1 itu saya minta mahasiswa untuk mendeskripsikan. Nah, silakan mendeskripsikan, buatkan deskripsi tentang task, ya, atau performance measure, environment, action, dan sensor dari sebuah tentu agen cerdas ya, dari sebuah agen cerdas, dan jenis environment-nya. Environment-nya ini adalah lingkungannya, bisa dipilih salah satunya atau boleh yang lain. Nanti kita akan coba lihat hasilnya. Observative, agen, deterministik, episodik, dan yang lainnya dari seorang agen yang melakukan kegiatan. Nah, jadi agen tersebut melakukan kegiatan beberapa hal berikut. Contoh kemarin, bagi yang NIM-nya ganjil, dalam artian NIM-nya ganjil itu adalah mahasiswa yang memiliki angka NIM terakhir adalah ganjil, misalkan 1, kemudian 3, 5, 7 gitu ya, 9, maka mahasiswa tersebut nanti adalah mendeskripsikan PES-nya dan juga jenis lingkungannya apa dari kegiatan bermain sepak bola. Kemudian yang kedua adalah menjelajahi permukaan bawah laut. Jadi itu. Kemudian bagi mahasiswa yang berNIM genap, maka mereka akan mendeskripsikan pas dan lingkungannya itu adalah dalam kegiatan agen adalah berbelanja buku tentang AI di selancar di internet. Kemudian yang kedua adalah bermain tenis dinding. Ya, jadi bermain tenis dinding untuk NIM-nya yang genap. Jadi minggu kemarin sudah saya sampaikan di kelas, masing-masing mahasiswa nanti bisa mendeskripsikan. Kita akan coba lihat beberapa hal tersebut. Baik, dari mahasiswa memang belum ada pengumpulan di sesi di sini, belum saya buatkan pengumpulan. Tentu hari ini akan saya buatkan. Kemudian silakan hari ini juga bisa disubmit oleh mahasiswa dari hasil penugasannya.
Baik, kita akan lihat dulu beberapa tugas mahasiswa yang mungkin, biarpun tidak semua, mungkin bisa salah satu saja, dalam artian bahwa mahasiswa boleh menampilkan, Pak, saya sudah mengerjakan tugas satu, kemudian nanti dipaparkan. Nah, setelah dipaparkan nanti kita akan lihat beberapa, kita analisa sama-sama begitu ya. Kita akan lihat sama-sama. Tentu nanti ketika di poin penilaian, itu menjadi salah satu poin penilaian adalah pemaparan lebih awal, saya kira ya. Jadi nanti konsepnya begini, di tugas satu ini adalah selain Anda mengumpulkan tugas itu, maka masing-masing mahasiswa nanti akan apa? Akan diberikan kesempatan untuk memaparkan secara pribadi. Dalam artian bahwa mereka akan membuat video presentasi secara mandiri, kemudian nanti mengumpulkan, silakan diupload di YouTube, kemudian nanti dikirimkan. Jadi yang diminta nanti di tugas satu adalah selain file yang sudah Anda buat, maka nanti Anda perlu memaparkan itu dengan secara mandiri. Nah, bagi mereka yang memaparkan hari ini, mungkin bisa kita 4 orang yang bisa kita minta untuk sesi pemaparan hari ini. Bagi mereka yang sudah memaparkan hari ini, ya tidak perlu membuatkan video tutorial. Saya kira begitu untuk poin penilaian. Berarti saya anggap poin penilaian untuk presentasi dengan video presentasi sudah cukup ketika sesi hari ini saja. Gitu. Baik, itu beberapa informasi mungkin untuk tugas satu, sehingga saya minta mungkin ada 4 orang yang akan memaparkan hasil dari materi tugas satunya, bisa bergantian, misalkan A, B, C, D, 4 orang untuk kita lihat, kita telah bersama-sama. Salah satu keuntungannya mungkin dengan sesi bermain, sesi presentasi awal, mereka juga akan saya nilai lebih awal, begitu ya. Sehingga mereka tetap mungkin, kalaupun mereka juga akan mengumpulkan video, tidak masalah, silakan. Tapi yang penting sudah saya rekap bahwa sudah tuntas poin penilaiannya. Dalam artian bahwa ketika mereka membuat sesi presentasi, berarti nilai maksimalnya bisa didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Baik, itu mungkin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan. Ada 4 orang, secara bisa bergantian, saya kira bisa milih A, B, C, D. Boleh menggunakan audio. Mungkin terlebih saya dulu, Pak. Siapa tahu, silakan. Silakan bisa berbagi PPT, berbagi layar. Saya stop dulu ya. Oke. Sudahkah kelihatan ya? Saya kerjakan kemarin kalau tidak salah di portofolio. Karena kurang tahu kan pengumpulannya dalam bentuk apa kan. Maka saya akan kerjakan dah gitu di portofolio. Kelihatan? Ya. Ya. Mari ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama sama kedua, yaitu tentang bermain sepak bola sama menjelajahi permukaan laut. Nah, di bermain sepak bola itu, untuk kegiatan bermain sepak bola, PEAS dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari performa measure-nya atau harapannya, saya kira itu yang bisa masuk itu yang pertama dalam permainan sepak bola, yaitu skor gol dan kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Terus environment atau lingkungan dalam permainan sepak bola yang biasanya terjadi itu adalah biasanya di lapangan. Terus setelah lapangan sepak bola, apalagi? Yaitu ada bola, atau bisa juga ada lawan tim, atau wasit, cuaca, dan penonton. Itu kira-kira yang bisa masuk dalam permainan sepak bola. Terus dari action, apa tindakan yang biasanya dilakukan oleh agen dalam permainan sepak bola itu? Biasanya kan agen melakukan berbagai gerakan dan teknik sepak bola. Biasanya seperti berlari, menendang,
melempar, menangkap, dan berkomunikasi dengan semua pemain. Itu merupakan tindakan yang sering terjadi pada permainan sepak bola. Nah, sensor. Apa itu sensor? Sensor itu adalah inputan atau indera yang diterima oleh agen. Nah, inderanya apa aja? Mata. Mata ini berfungsi untuk melihat bola bola yang bola yang datang bola yang datang ketika permainan atau mengejar bola itu menggunakan mata. Terus telinga. Telinga ini sensor yang digunakan untuk mendengarkan pemain atau berkomunikasi gitu, Pak. Kulit juga. Terus ada juga alat indera lainnya untuk mendeteksi posisi bola sesama pemain, wasit, dan lingkungan sekitar. Nah, jenis environment yang cocok untuk bermain sepak bola adalah sebagai berikut. Observable. Observable ini semua objek dalam lingkungan dapat diamati langsung oleh agen. Jadinya, maksudnya gini, objek kan sepak bola itu kan bisa diamati langsung oleh para pemain kan, wasit atau lawannya kan. Jadi itu kira-kira saya masukkan ke observable ke bagian jenis informasi observable. Yang kedua bisa masuk ke multi agen juga. Nah, multi agen itu apa sih? Multi agen itu terdapat beberapa agen atau pemain di lapangan yang saling interaksi. Nah, kan pemain sepak bola tuh kan nggak mungkin kan main sendirian kan. Mesti kalau pemain sepak bola salah satunya harus ada tim sama lawan tim. Nah, permainan sepak bola itu biasanya terdiri dari 11 anggota, sama wasit juga yang mengawasi. Nah, setiap anggota kan pasti ada fungsi-fungsinya sendiri. Ada satu anggota yang sebagai jadi kiper, ada yang jadi striker, nah seperti itu dah. Terus yang ketiga ini bisa juga masuk ke jenis environment semi-deterministik. Apa itu semi-deterministik? Yaitu lingkungan yang memiliki beberapa aspek yang bisa diukur dan dihitung, tetapi terdapat aspek yang tidak dapat diprediksi, seperti gerak bola dan keputusan lawan. Nah, aspek yang bisa dihitung itu apa aja? Nah, bisa skor, bisa juga apa tilangnya pemain itu kan bisa dihitung juga berapa kena tilang pemainnya, atau juga bisa durasi pemain bisa dihitung. Nah, yang tidak bisa dihitung ini adalah seperti gerak bola. Nah, itu sulit sekali untuk menghitung gerak bola. Yang kedua nih keputusan lawan. Keputusan lawan untuk apakah dia akan mengejar posisi bola atau mempertahankan bola itu sulit diprediksi. Makanya bisa cocok untuk masuk ke jenis environment semi deterministik. Yang keempat nih sekuensial. Apa itu sekuensial? Sekuensial itu pemain sepak bola terdiri dari beberapa periode atau babak dengan tujuan dan tindakan yang berbeda-beda. Nah, kan dalam permainan sepak bola itu pasti ada babak kan. Ada kalau tidak salah itu dua babak, dan dua babak itu pasti ada durasinya. Babak pertama gitu kan, mesti setelah babak pertama istirahat dulu, masuk ke babak kedua gitu. Terus yang kelima ini semi statistik. Semi statistik ini lapangan dan aturan permainan tetap sama selama pertandingan berlangsung. Nah, itu kira-kira saya tahu. Terus yang keenam nih continuous. Continuous apa? Gerakan bola dan pemain berlangsung dalam waktu kontinu dan bukan diskret. Nah, kontinu. Nah, dalam permainan sepak bola ini pasti kan gerakannya secara berlangsung kan, ada berhenti atau jeda-jeda gitu. Nah, sudah maksudnya, Pak. Terus yang bagian B, menjelajahi permukaan laut. Nah, menjelajahi permukaan laut ini biasanya yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, Saya untuk Toyib sudah cukup, satu saja dulu. Kita analisa sama. Coba dibesarkan di tampilan saya karena gimana, Pak? menggunakan Iya, Pak. besarkan dulu mungkin. Ya, kita lihat dulu beberapa ininya ya, performance measure-nya apa. Performance-nya ada dua, Skor gol skor dan kemenangan gol dalam dan pertandingan. permainan. Oh, pertandingan. Ya. Ya, kalau bermain bola, ya tentu tujuannya adalah ya gol dan kemenangan begitu ya. Ya,
Ya tentu kemenangan. Kemenangan itu ditentukan dari gol. Oke, saya kira sudah relevan dalam artian bahwa ketika bermain aktivitas bola tujuannya adalah dikatakan berhasil bermain sepak bola itu adalah menang, kemudian tercipta gol. Gitu. Kemudian berikutnya di apa? Environment-nya. Oke, kita lihat lingkungan. Lingkungannya ya tentu pertama lapangan. Jadi karena sepak bola adalah permainan kolektif, maka harus ada lapangan yang eh, lapangan sepak bola ya. Oke. Coba kecilkan dulu, dikecilkan. Oke. Kemudian selain lapangan apa? Bola. Bola termasuk Oke, juga. bola, boleh, bola. Nanti Ya, tentu ada lapangan, ada bola. lawan tim. Ya, oke, ada lawan, begitu. Tim Kondisi ya. cuaca. Oke, Kondisi cuaca dan penonton. kondisi cuaca dan penonton. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya kalau ada, ya tentu tim ya, tim satu, tim dua boleh begitu ya. Ya lah, tim satu, tim 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 satu, tim kandang, tim lawan. Oh ya wasit juga ya, ya oke baik, ya benar. Kalau tidak ada wasitnya nanti bukan bola namanya. Jadi nanti jadi permainan apalah begitu. Ya saya kira begitu. Nanti silakan boleh ditambahkan beberapa keterkaitan-keterkaitan dengan yang lain. Lingkungan-lingkungan yang menentukan bahwa itu adalah ini. Ya, saya kira ini masih ada peluang untuk ya sepak bola dengan lapangan sepak bola dengan peraturan. Ya, oke. Ya, aturan ya, aturan. Oke, kemudian setelah itu Action. setelah Saya, Pak. actionnya, Lakukan actionnya apa? Gerakan teknik menendang, oke, berlari, melempar, menangkap. Nah, itu istilah-istilah bola, istilah-istilah bola mestinya. Jadi bisa saja ya nanti ada kick off misalkan begitu. Jadi kan aksinya ya, aksi kan? ya, Aksi ya. Oh ya ya benar benar. Ya, aksi ya. Oke, bagi menendang, kemudian selain menendang, melempar, menangkap. Oke, kemudian apa lagi? Berkomunikasi dengan sesama. ya, Ya, anu ya, ya berkomunikasi dengan sesama dan pemain. ya oke sama pemain ya. Oke, ya. Oke, kemudian sensornya, oke, yang jelas tentu ya penglihatan, kemudian pendengarannya, ya tentu juga sensor ya ya apa ya, ya perasa begitu ya, perasa. Jadi ini bola, ini betisnya pemain, bisa misalnya begitu. Ya saya kira itu bisa ditentukan dari agen itu melakukan aktivitas ya, karena sensor berkaitan dengan eh, apa kondisi yang ada di lapangan, saya kira begitu. Oke, kemudian lingkungannya apa? Kira yang bisa muncul? Observe, Saya ada 6 Pak kira-kira Pak. observable. Ya, ada 6. Kan harusnya dipilih. Semua objek dalam lingkungan dapat diamati langsung oleh agen. Oke. Masuk juga. Selain observable ya tentu ada observable ya, mengobservasi di lapangan untuk kebutuhan itu. Setelah itu ada multi agen. Apa itu multi agen? Terdapat berapa agen? Ya, ya. Bermain dengan tidak hanya single tapi harus tim karena bersifat tim ya. Oke. Kemudian selain itu ini data domestik. Yaitu lingkungan yaitu lingkungan yang memiliki beberapa aspek yang bisa diukur dan dihitung, tetapi terdapat aspek yang tidak dapat diprediksi, itu seperti gerakan bola dan tulisan awan. Bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya. Misalnya, berikutnya sekuensial, yaitu pemain sepak bola terdiri dari beberapa periode atau babak dengan tujuan dan tindakan yang berbeda-beda.
Berurutan ya. Sequential itu berurutan. Hmm. Kan ada dua Lain, babak. lawannya sequential apa? Kerja. Kalau lawannya sequential, apa Sequential. kemarin? Nggak di lingkungan kemarin apa? Ya oke baik, tidak apa-apa. Silakan Anda kan mendeskripsikan itu. Oke, kemudian Semi statik, yaitu semi lapangan statik. ya Mm-mm. dan aturan pemain tetap sama selama pertandingan berlangsung. Tuh. Oke, oke, oke. Kan ada statik, ada dinamik ya. Oke, baik. Kemudian Continuous. continuous. Lawannya Oke, konsisten. Nah, gerakan bola gerakan bermain bola dan pemain berlangsung dalam waktu. continue. Bukan discrete itu. Lawannya dari continue. Lawannya dari discrete kan continue. Ya, ya. Berarti Oke, kalau baik, discrete baik. continuous Ada kan. lagi mungkin jenis lingkungannya? Hmm. Saya kira cukup 6 itu saya taruh. Itu saja. Oke, baik. Silakan. Nanti bisa bisa di bisa ditelaah lagi ya, saya kira. Baik, saya kira cukup untuk yang bermain bola. Kita berikan kesempatan yang lain untuk memaparkan hasil dari jenis yang lain. Eh, saudara tadi, saudara Toyib, Saya, Pak. dengan NIM berapa tadi? NIMmu berapa, Yib? Toyib, NIMnya berapa? Mana kok hilang? Oke, Toyib, oh ya 15 ya. Oke, baik. Ganjil ya. Oke, udah cocok. Ya, sudah cukup. Toyib, sudah cukup. Silakan kita kasih kesempatan yang lain. Saya, Pak. Siapa? Saya Salman, Pak. Salman, ya, silakan. Salman Al-Farisi. Oke, tadi Toyib ya. Oke. Kemudian Salman. Ya, Salman berarti genap ya. Oke, silakan Nggih, ambil yang genap. Yang genap boleh mengambil belanja di buku atau berlatih tenis. Oke. Oke, silakan tampilkan dulu. Saya mau menjelaskan yang bagian menjelajah permukaan bawah laut, Pak. Itu Menjelaskan ya. Memilih yang mana, Salman? Oh, menjelajah permukaan laut. Oke, silakan. Ya, Nggih, Pak. silakan dilanjut. Itu performance measure-nya itu penjelajah akan dinyatakan berhasil apabila si penjelajah dapat menjelajahkan secara efisien dan efektif, Pak. Oke. Kalau environment-nya itu benda-benda yang ada di sekitar si agen itu adalah air laut, hewan laut, terumbu karang, dan gelap, Pak. Sedangkan action atau executornya, Pak, tindakannya, dia bisa melakukan menyelam ke kanan, ke kiri, dan ke atas, Pak. Sedangkan sensornya itu, Pak, sensor yaitu inputan apa saja yang bisa diterima si agen, yaitu tingkat terang gelap dan kedalaman, kuatnya arus air laut, serta sensor lingkungan, Pak. Sedangkan jenis environment-nya itu pakai 5, Pak. Ada 5. Yaitu fully observable, stochastic, sama sequential, dan dinamik, dan continuous, Pak. Sudah, Pak. Cukup sekian, Pak. Ya bisa dijelaskan itu apanya, kenapa full observe, apa gimana? Silakan, tidak masalah. Kenapa harus full observe? Iya, bentar, Pak. Ya,
Udah hafal pengertiannya. Bentar, Pak. Ya tidak harus pengertiannya, kan bisa Anda jelaskan. Kenapa harus begitu? Gimana, Salman? Bentar. Ya, silakan. Tentu memilih itu kan ada alasannya. Kenapa full? Karena ini, Pak, ini. Ya tidak harus sama dengan pengertian lah, saya kira begitu ya. Aduh. Walbit dulu. Bentar, Pak. Oke, File silakan. PPT-nya lupa sih, Pak, taruh mana, Pak. Ini, Pak, ada, Pak. Silakan. Kenapa agen ini memilih fully observer, sir? Karena Pak. Karena informasi yang karena agen ini membutuhkan informasi tersebut, Pak. Sudah itu, kenapa saya memilih stok hektis itu dikarenakan karena berkelanjutan, Pak. Kelanjutan. Kelanjutan dalam artian gimana? Mencari informasi sampai tugasnya selesai, Pak. Oke. Terus setelah itu? Terus sequential. Sequential itu bahwasannya aplikasi ini tidak tergantung akan sebuah pengalaman, Pak. Oke, lanjut. Gimana? Ya, dilanjut. Salman, gimana? Berikutnya? Gimana, Salman? Oh, terputus ya? Oke, baik.
Oke, tadi karena terputus tidak bisa saya berikan feedback. Beberapa tadi apa ya, menjelajah ya. Ya nanti kita sambung lagi ketika Salman sudah bergabung. Baik, sesi berikutnya ada lagi yang mau memaparkan hasil pengerjaan tugasnya. Berarti tinggal 2, yaitu menjelajah permukaan laut dan berbelanja buku. Gimana? Oke, yang lain bagaimana? Oke, kalau belum mungkin bisa kita lanjutkan saja materinya. Kalau tidak ada berarti saya lanjut saja materi untuk. Oh ini Salman. Ya, silakan lanjut Salman. Ada tinggal berapa tadi? Salman bisa dengar suara saya? Suaranya belum aktif, Salman? Halo? Ya, Lanjut yang bagian sequential, Pak. Sequential ya, itu oke. sequential itu apakah agen ini berpengaruh, membutuhkan sebuah pengalaman? Itu tidak, Pak. Agen ini tidak membutuhkan sebuah pengalaman. Sudah itu yang dinamik. Dinamik agen ini, apakah yang disebut dengan dinamik itu, apakah agen ini berubah ketika agen tidak bertindak? Tidak berubah, Pak. Sudah? Sudah itu kontinu. Oke, baik kita telaah dulu. Saya enggak di laptop saya enggak jelas soalnya. Kita coba analisa dulu satu-satu. Performance measure-nya apa? Tadi apa? Memilih apa tadi? Menjelajahi permukaan bawah laut, Pak. Menjelajahi permukaan bawah laut. Nemo berapa? Nemo 28, kan Bu. 8 ya, berarti genap. Oke, Kok Pak. menjelajahi bawah laut? Ya, kan enggak sesuai. Gimana? Enggak sesuai toh? Mestinya kalau Nemo genap 8, berarti kan genap. Berarti pilih yang genap. Nah, ini studi kasus yang udah saya share screen saja ya. Oke. Nah, jadi kalau NIM-nya genap, maka Salman itu mestinya mengerjakan salah satu ini, mengerjakan dua-duanya. Mengerjakan yang genap, jangan yang ganjil. Ya. Jadi saya bilang tadi NIM genap itu berarti NIM yang berakhiran NIM angka terakhir NIM Anda itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, itu genap. Kalau mengerjakan yang ini Anda ya salah plotting begitu. Nah, yang lain saya kira jangan salah mengerjakan, saya kira ya. Jadi kalau yang NIM genap kerjakan yang genap. Kalau yang ganjil berarti yang ganjil. Oke. Baik, silakan perbaiki Salman. Ya, berarti Anda kerjakan yang ini ya. Belanja buku bekas dan tenis dinding. Oke, tadi saya tanya ada lagi yang mau memaparkan terkait dengan tugas 1. Yang penting Anda paham bahwa kegiatan tugas 1 itu adalah sesuai dengan NIM ganjilnya Anda kerjakan. Nah, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan saja. Ya di mana di learning sudah saya berikan kirim tugas 1. Nah, kirim tugas 1 itu Anda mengirimkan tugas Anda ke e-learning di pertemuan ketiga ya, karena ini di Vantage the Machine atau di agen cerdas. Silakan dicek di minggu ketiga.
Nanti ketentuan tugas satunya nanti tentu bersifat individu. Nah, saya jelaskan biar difahami secara utuh. Kemudian tugasnya dibuat dengan Microsoft Word, silakan. Kalau sementara Anda tulis di portofolio boleh, tidak apa-apa. Silakan Anda salin ke Microsoft Word, maksimal 1 halaman A4. Ya, cukup 1 halaman saja. Sebaiknya jangan lebih begitu. Kemudian nanti simpan dengan PDF, ya, jadikan PDF maksimal 5 MB, gitu ya. Jadi saya kira kalau satu lembar itu tidak sampai 1 MB lah, ya maksimal 5 MB di sini. Nanti Anda namakan penamaan soft copy-nya adalah NIM tugas 1. Contoh misalkan 2121 berapa, tugas 1. Berarti ini tugas satunya si NIM yang dipunyai oleh 001 misalkan begitu, atau si Salman misalkan, atau si Toyib begitu ya. Oke. Kemudian tugas dipresentasikan dengan membuat video presentasi. Tadi yang sudah mempresentasikan Toyib ya, saya kira itu menjadi catatan saya di sini sudah melakukan sesi presentasi. Kalaupun mau mengirimkan, silakan boleh. Saya kira boleh Anda buat sesi menjelaskan cara mandiri, kemudian diunggah saja ke YouTube biar tidak tersimpan besar di perangkat Anda, upload nanti dengan durasi maksimal 5 menit saja. Ya, jadi ketika nanti Anda mengupload di sana durasinya 5 menit, jangan lebih begitu ya, jangan lebih. Saya kira Anda menjelaskan 2 poin itu bisa diestimasi 5 menit begitu. Nah, kemudian tugas soft copy dan URL-nya dikirimkan ke Elerne. Berarti yang dikirimkan apa? Pertama adalah soft copy yang berupa PDF. Nah, nanti di bagian kirim di sini. Kemudian kedua URL-nya. Ya, silakan URL-nya dikirimkan supaya bisa saya cek di sana. Kapan pengumpulannya? Ya tentu hari ini. Nanti sampai nanti malam. Nah, silakan hari ini bisa Anda kerjakan. Saya kira yang sudah mengerjakan 1 minggu kemarin sudah punya rancangan-rancangan, sudah punya gambaran, tinggal Anda terapkan ke menyesuaikan dengan ketentuan. Nah, kalau memang tidak ada ketentuan seperti ini, seperti yang Toyib itu, boleh bebas. Anda menulis di Word, Anda menulis di dinding, boleh begitu ya. Anda nulis di PPT, boleh, silakan. Tidak masalah. Oke, itu mungkin terkait dengan kirim tugas 1. Bisa dipahami ya, saya kira, untuk ketentuan tugasnya. Dan silakan bisa dipenuhi untuk hal ini. Pak, mau tanya. Silakan. Kalau semuanya videonya ditaruh di drive, boleh gak, Pak? Sesuai dengan ketentuan. Ya, silakan sesuai ketentuan saja. Jadi kalau di drive nanti tidak bisa dibuka, kadang bersifat privat dan semacamnya. Ya, tidak apa-apa Anda simpan di drive, kemudian diupload di YouTube, URL-nya saja, tidak berat. Ya, saya kira silakan bisa Anda unggah. Boleh Anda rekam, gimana caranya? Boleh Anda rekam model begini, misalkan menggunakan video conference, Anda presentasinya nanti Anda unggah. Saya kira cuma unggah saja. Unggah di YouTube. Nah, tentu harus Anda, karena punya Gmail, mesti punya Gmail untuk email misalnya, ya silakan manfaatkan email itu untuk menyesuaikan dengan ini. Saya kira sesuaikan dengan ketentuan saja, diunggahnya nanti ke YouTube. Nah, nanti Anda punya file presentasi tugas di YouTube-nya Anda. Sewaktu nanti hilang, tinggal cari aja di YouTube. Begitu. Kalau di drive kadang tidak bisa Anda jaga privasinya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Saya kira cukup. Hari ini saya akan melanjutkan sesi pematerian terkait dengan problem, gitu ya, problem dan searching. Ya, ini nanti akan masuk di strategi pencarian ya. Jadi termasuk ada di strategi pencarian. Saya masih menggunakan PPT-nya Bu Kastin Fatihah ini dari TS. Oke. Topiknya masih sama, yaitu adalah di sini tambahan problem solving agen ya. Cara memecahkan sebuah masalah oleh sebuah agen. Nah, nanti pokok bahasannya pertama adalah problem solving agen, kemudian nanti ada merepresentasikan masalah itu bagaimana, state space-nya, kemudian juga pencarian, pencarian solusinya tentu dengan SHOT ya, SHOT. Nah, kemudian ada strategi SHOT. Nah, nanti ini akan lebih khusus. Nah, strategi SHOT nanti akan lebih khusus, kita akan gali lebih dalam dengan penugasan kelompok.
Dalam artian nanti masing-masing kelompok akan saya bagi-bagi, kamu topik ini, kamu topik 2, kamu topik 3. Nah, sehingga nanti masing-masing kelompok bisa fokus untuk menganalisa atau bisa melihat studi kasus yang sudah dilakukan oleh orang lain, apa penerapannya dan aplikasi yang sudah dihasilkan oleh riset orang lain. Tidak perlu Anda riset sendiri, tapi mempelajari apa yang sudah dilakukan risetnya orang lain. Ya, tentu dari mana? Dari beberapa artikel tentunya yang sesuai dengan topik yang diinginkan. Oke, uniform shot, materi pembahasan mulai materi kemarin sebetulnya, atau pencarian dengan tanpa informasi dan nanti problematika. Baik, kita akan bahas dulu untuk beberapa problem solving again. Di materi terakhir sebelum kita daring hari ini, itu ada beberapa jenis dari agen ya, seperti yang diketahui kemarin. Ada apa saja kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan mungkin selain goal based agen? Ada yang masih ingat? Ada beberapa tipe agen yang saya jelaskan di pertemuan terakhir itu. Pertama, tentu ada juga goal based agen atau agen yang memiliki tujuan. Selain itu, ada agen apa lagi? Ada yang masih ingat? Toib, apa Toib? Selain goal based agen? Yang mana itu, Pak? Agen Ya, jenis-jenis agen. Masih ingat? Ada goal based agen. Kemudian ada juga, kalau tidak salah ada 6 jenis agen. Oke, dari berapa ini yang bergabung? Ya, dari belasan lah saya kira. Dari belasan orang ini, ada yang ingat mungkin? Apa kira-kira? Gimana? Goal based agen. Kemudian ada lagi apa? Gimana Toyib sama Salman? Sudah dapat? Saya Pak, izin menjawab. Silakan. Ada simple reflex agen, ada model agen simple. Model based reflex agen, ada goal based agen, ada utility based agen, learning agen, itu juga sampai learning agen. Oke, baik. Ada 5 ya. Oke, baik. Nah, jadi nanti adalah goal based agen itu lebih mengarah kepada mempertimbangkan aksi yang akan datang dan hasil yang ingin dicapai. Nah, tentu ada goal atau tujuan yang ingin dicapai dari goal based agen. Kalau simple agen gimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Simple based agen itu kira-kira berdasarkan persepsi yang terakhir, Pak. Persepsi terakhir atau agen yang simple bahwa persepsi terakhir apa yang akan dikerjakan, persepsi dari yang diterima oleh sensornya, itu ya. Nah, jadi tindakan yang akan dilakukan ya persepsinya, masukan, inputan terakhir. Oke, kalau utility, gimana kalau utility? Ingat saya melakukan penilaian kuantitatif. Penilaian kuantitatif. Penilaian kuantitatif. Oke. Ya. Ada lagi? Masih kurang tepat? Tadi goal sudah. Lakukan penilaian kuantitatif terhadap lingkungan. Penilaian kalkulatif terhadap lingkungan. Dia akan memaksimalkan utilitasnya. Ada tambahan utility yang diterapkan di agen tersebut
Apakah dia merasa nyaman, aman, dan yang lainnya. Oke, kemudian kalau tadi ada simple, ada model. Gimana kalau model tadi? Apa tadi? Model ya? Ada yang bisa memberikan respon? Representasi internal seperti Gimana? model bahasa learning, yaitu Model yang memiliki representasi internal dalam keadaan sekitar. Bisa model base lagi. Ya, bisa simulasi kayak apa dengan kan bisa pakai itu untuk memprediksi cuaca yang ya, memiliki representasi internal tentang keadaan sekitar. Dia punya referensi tentang keadaan sekitar, referensi internal. Oke. Dan yang paling terakhir adalah learning. Apa learning itu? Learning again. belajar dari pengalaman. Belajar dari Oke, belajar dari itu. Nah, pengalaman, Pak. belajar dari pengalaman, betul. Belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, jadi AlphaGo itu, Pak. Oke, jadi dia punya punya knowledge base atau basis pengetahuan yang mana dia berisi pengalaman untuk meningkatkan kerjanya. Ya, baik itu beberapa tipe agen. Nah, saya kira. Ya, Pak. Oke. Ya, ada yang menyangka tadi? Kan katanya belajar dari sebuah pengalaman, Pak. Kan pasti ada data yang disimpan itu, Pak. Kalau ada sebuah pengalaman yang dipelajari. Ya. Berarti ada kapasitas penyimpanan berarti, Pak, dalam dia punya basis pengetahuan. Nah, jadi kalau di learning itu seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, dia punya elemen-elemen untuk melakukan elemen learning. Dia punya elemen learning dalam artian dia punya basis pengetahuan. Yang disebut basis pengetahuan ya tentu dia punya basis data, begitu ya. Basis data dari pengalaman-pengalaman yang ada di masing-masing inputan yang masuk dan yang lainnya. Sehingga sisi agen tersebut bisa belajar memecahkan masalah dan juga ada problem generator ya untuk menentukan bahwa aksi apa yang akan dilakukan. Kemarin sudah saya jelaskan sebetulnya. Kalau oke, boleh saya tampilkan lagi, saya kira. Nah, di sini generator. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin. Nah, ini untuk yang learning agent. Maka learning agent itu tentu ketika dia punya pengalaman, maka ada elemen learningnya atau basis pengetahuan yang akan digunakan. Jadi sensor misalkan ya ada persepsi ya diterima oleh sensor dari lingkungannya, ada performance standar, dia punya standar ukuran standar menentukan bahwa ini adalah standar kinerja yang baik. Kemudian nanti diterima oleh ada elemen learning gitu ya. Ya di sini boleh disebut sebagai knowledge base gitu ya, basis pengetahuan. Karena apa? Karena di sini nanti akan melakukan proses perubahan. Kemudian ketika ada perform elemen, dia memberikan pengetahuan lagi. Ketika dia bisa pelajari, dia perubahan lagi. Nah, jadi ada semacam pembelajaran, begitu ya. Ada semacam pembelajaran yang ada di learning tersebut. Dia punya pengalaman. Apa yang dia diterima itu dibuat sebagai basis pengetahuan. Kemudian ketika menerima persepsi yang sama, dia sudah ada, ini sudah ada, sudah pernah dilakukan proses permainan. Tapi ketika itu tidak ada, maka nanti akan ada problem generator. Ini tidak ada, maka nanti masuk problem generator, dicek lagi di perform elemennya, dilakukan basis pengetahuan dan yang lainnya. Learning goal ya. Jadi learning goal apakah dicek apakah memang tujuan dari ini sudah sesuai dan tidak ada problem, maka nanti dilakukan sebuah aksi. Ya tentu harus punya yang saya katakan adalah basis pengetahuan, ya. Basis pengetahuan. Baik, begitu ya kira-kira. Saya lanjutkan di problem. Kita berbicara problem. Jadi problem solving atau pemecahan masalah dari sebuah agen. Nah, pemecahan masalah dari sebuah agen itu
dia menggunakan model yang goal-based again, yaitu mempertimbangkan aksi-aksi yang akan datang dan hasil yang ingin dicapai. Jadi aksi-aksi apa saja yang akan datang itu dia sudah mempertimbangkan tadi, seperti proses proses elemen-elemen dalam learning agent tadi itu ya. Ya. Jadi di learning agent. Kalau tadi learning agent ya, kalau yang goal based agent nanti juga akan ada beberapa tahapan gitu ya. Oke, ini yang goal based agent. Kemudian agen problem solving ini menemukan rangkaian tindakan. Jadi agen untuk memecahkan masalahnya itu dia harus menemukan rangkaian tindakan atau sequential action untuk mencapai tujuan. Jadi tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah itu dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, algoritma uniform, ya, algoritma tanpa informasi begitu ya, atau nanti kan ada pencarian tanpa informasi, tidak ada informasi begitu ya. Jadi tidak ada informasi untuk problem tersebut begitu. Untuk problem hanya deskripsi pada masalah tersebut. Ya, tidak ada informasi, mungkin ya informasinya jelas. Nah, ini simple problem solver agent kalau dialgoritmakan. Kalau dibuat algoritmanya, nanti ya tentu Anda buat functionnya, membuat function dari simple problem agent, ada inputan dari persepsi tadi, static, sequentialnya, state, goal, problem. Aksi dari urutan tersebut, kemudian someone description to current what state, ya, jadi beberapa deskripsi dari kondisi dunia nyata begitu, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, problemnya, formulasi problemnya apa. Nah, tentu state ini perlu didefinisikan. Jadi state itu update state. Jadi update state itu nanti diperoleh dari kondisi terakhir dan persepsinya apa saja. Nah, nanti gunakan percabangan saja. Jadi sequential is empty. Jika sequential itu kosong, maka tentu akan mengecek goalnya, formula goalnya diperoleh dari state. Problem diperoleh dari formula problem, state dan goal. Kemudian sequentialnya berarti pemecahan, pencarian dengan problemnya diambil. Aksinya apa? First action. Nah, first sequential dari yang ada. Sequential berarti rest sequential. Return action. Nah, itu kan akan berulang kepada aksi yang akan dilakukan dari function aksi. Nah, itu secara algoritma yang dilakukan. Nah, mekanisme kerja problem agen atau agen untuk memecahkan sebuah masalah, pertama adalah mekanismenya adalah merumuskan tujuan atau kita sebut sebagai goal formulation. Jadi pertama perlu dirumuskan tujuannya. Tentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi misalkan seperti tadi adalah agennya bermain bola, begitu ya. Apa untuk memecahkan bermain bola ini gimana? Problematikanya. Oh, tentu harus tentukan tujuannya, menang dan goal tentunya. Tidak ada yang menang tanpa goal. Tidak ada yang undian maksud saya kalau di bola itu ya. Jadi kalau semuanya 90 menit 0-0, perpanjangan 0-0, ya lanjut ke penalti, harus ada menang begitu kan. Nah, berarti perumusan tujuan itu harus kondisi saat ini bagaimana. Ya, jadi misalkan kondisi saat ini, oh ternyata masih 0-0 Pak gitu. Nah, tentu kalau 0-0 ya lanjut ke perpanjangan. Kalau masih 0-0 lanjut ke penalti, nanti menentukan itu. Nah, kemudian performance measure tadi. Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa si tujuan itu sudah tercapai. Berarti goal dan musuhnya tidak goal kan begitu. Oke. Perumusan tujuan. Kemudian yang kedua adalah setelah perumusan tujuan, perumusan masalah. Nanti kita rumuskan masalahnya itu. Nah, masalahnya gimana kalau kita mau goal itu, problem formulation-nya gimana? Nah, tentu karena bermain tim, ya punya strategi. Ya tidak hanya satu orang striker kasih bola, main sendiri tidak mungkin itu. Nah, berarti apa? Tentukan tindakan atau aksi dan keadaan, state yang dipertimbangkan dalam mencapai tujuan. Nah, ketika tadi diilustrasikan bermain goal, tindakannya gimana, Pak? Oh, berarti kalau menjaga gawang, tindakannya oper saja dulu di bagian belakang. Pemain back nanti bermain one to one atau mungkin dengan kolektif dengan yang lainnya. Nanti naik ke bagian gelandang, naik lagi ke striker. Keadaannya gimana?
Kalau keadaannya musuhnya diam, ya mungkin bisa cepat gol. Tapi kalau semuanya di marking gitu ya, one to one gitu. Nah, itu perlu ditentukan keadaan yang dipertimbangkan dalam mencapai tujuan. Nah, makanya diatur strateginya. Oh, nanti ada pola 4-4-2 misalkan begitu, 3-5-2 atau mungkin menyerang pakai 3-4 misalkan boleh gitu. Jadi itu ya. Jadi dirumuskan, tentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Bisa saja striker itu bisa fungsinya tidak mencetak gol, misalkan di tengah karena besar jangkung, dia pemantul saja. Mantulkan ke temannya nanti yang ada di belakangnya. Boleh kan begitu. Ya. Nah, kemudian pencarian solusi masalah. Jadi setelah merumuskan masalah, yang perlu dilakukan adalah mencari, ya, searching. Ini searching sudah. Jadi melakukan pencarian. Nah, pencarian dalam hal ini adalah tentukan rangkaian tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ketika menganalisa, tentu pelatih ya sebagai pengatur strateginya kan mencari tuh. Nah, mencari misalkan musuhnya menerapkan skema berapa, Anda menggunakan skema berapa. Itu kan punya analisa, rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Bisa saja diinstruksikan langsung aja ke depan, ke striker misalkan begitu. Nah, supaya nanti apa? Yang lain mungkin bisa di pinggir atau di tengah atau bagaimana. Nah, tentu ketika mencari itu harus ada inputan. Nah, problemnya apa? Tentukan problemnya. Oh, ternyata musuhnya menggunakan skema begini, Pak, gitu. Selain problem inputannya adalah dari problem, outputnya adalah solusi. Solusi dalam bentuk rangkaian tindakan. Jadi dia mendapatkan inputan apa? Misalkan kalau pelatih itu ya kalau terbiasa dengan bermain strategi, misalkan contoh game strategi football manager misalkan begitu ya. Ya kan dia punya inputan. Inputannya dari mana? Skema si musuh, begitu ya. Dia menggunakan skema apa dalam menerapkan pertandingannya, misalkan 4-4-2 begitu, misalkan. Kemudian selain itu mungkin juga menganalisa terkait dengan si pemain dan yang lainnya, atau mungkin history atau video dari pertandingan dari yang sudah sebelum-sebelumnya. Nah, tentu dia akan outputnya tentu solusi yang ditawarkan. Ya, kadang kan pelatih menyarankan bermain total misalnya, atau bertahan, atau berapa dan semacamnya. Ya, itu sesuai dengan analisa mereka. Nah, analisa itu diperoleh dari inputan. Nah, setelah pencarian solusi masalah, searching, tentu pelaksanaan solusi. Jadi tidak hanya mencari solusinya, begitu apa? Pencarian solusi masalah tanpa dilaksanakan, ya tidak bisa begitu. Jadi pelatih sudah membuat beberapa ini, tapi tidak dilaksanakan pemainnya, ya tidak berjalan strateginya. Strategi pelatihnya tidak berjalan, gitu. Ya, jadi pelaksanaan solusi itu adalah laksanakan rangkaian tindakan yang sudah ditentukan di tahap selanjutnya. Nah, begitu. Sama hal saja, sama dengan Anda memecahkan masalah apa Pak? Gimana tugas satu ini biar tuntas begitu. Nah, berarti ada formulasinya. Gimana Pak? Tujuan tugas satu biar tuntas. Kondisi saat ini gimana? Ya berarti harus ditentukan tujuannya. Tuntas. Pertama tuntas. Yang kedua tepat dan benar. Misalkan begitu. Nah, kemudian apa? Rumuskan masalahnya. Tentukan tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya akan menulis. Saya boleh belajar Pak. Bisa belajar dengan kondisi yang ada karena bermain bola. Pak, saya lihat bola dulu. Nah, begitu. Ya, tentukan tindakan, aksi apa saja kalau di bola itu. Nah, catat gitu ya. Ya, keadaan yang pertimbangkan untuk mencapai tujuan. Nah, dari lihat bola kan Anda bisa rumuskan. Oh, kalau bola itu si kiper dia nendang, boleh melempar, boleh sundul, misalkan begitu. Kalau si back nggak boleh megang itu, nggak boleh lempar, dia hanya bisa nendang dan sundul saja, gitu. Ya kan tentu ada rumusan masalahnya. Setelah merumuskan masalah, pencarian solusinya, searching. Ya, tentu kan sudah mulai dilakukan. Nah, dilakukan problem-problemnya, solusi yang rangkaian tindakan. Nah, tentu dilaksanakan, dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi gimana? Ya tidak tercapai tujuannya. Buktinya hanya beberapa orang saja yang mau presentasi hari ini, kan begitu. Ya biarpun tidak saya berikan batasan-batasan. Tapi kadang mahasiswa itu, Pak, kapan dikumpulkan format ini apa? Ya kalau belum ada format, kerjakan saja sudah, kan begitu. Pak, belum ada format, boleh ditulis di
kertas, boleh Anda tulis di buku, boleh Anda tulis di mana, kerjakan. Nah, itu. Ya. Nah, saya kira itu beberapa mekanisme kerja ya. Agen itu memecahkan sebuah masalah. Jadi ada goal formulation, problem formulation, searching, dan eksekusi. Gitu. Ya, kalau tidak eksekusi, ya tidak tuntas begitu. Masalahnya tidak akan tuntas begitu. Oke, baik, kita lihat find problem dan solusi. Problem dapat diformulasikan. Bagaimana untuk mendefinisikan sebuah problem tersebut? Maka problem itu sebetulnya bisa didefinisikan dengan 5 komponen. Pak, kalau ada problem, maka ini bisa dirumuskan dengan 5 komponen. Yang pertama adalah initial state, gitu ya. Ada initial state, kondisi awal, gitu ya. keadaan awal, gitu ya. Kemudian kondisinya gimana, Pak? Pak, kondisi hari ini saya tidak bisa mendukung nih, gitu ya. Kondisi awalnya, Pak, saya tidak punya laptop, saya hanya punya perangkat HP, begitu misalkan. Nah, sehingga Pak, saya mengikuti perkuliahan dengan menggunakan HP, begitu ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Nah, nanti kan bisa Anda tentukan, oh, ternyata kondisi saya pegang laptop, saya bisa searching, gitu ya. Saya bisa yang lebih luas dan semacamnya di mana-mana, gitu. Kemudian yang kedua adalah action, successor of function. Ya, successor function itu action dan successor. Jadi dilakukan sebuah aksi, kemudian selain ada aksi yang dilakukan, maka tes goal, tujuan. Ya, dites tujuannya. Apakah jawaban saya ini sudah benar? Apakah jawaban saya ini sudah sesuai dengan materi tugas? Ya, kan dites dulu. Jadi kalau Anda sudah ada materi, dites. Saya benar tidak mengerjakan yang ganjil atau genap? Tes, oh sudah benar. Oh ternyata salah, saya harus mengubah. Berarti goal testnya tidak tidak sesuai begitu ya. Gitu ya. Jadi kalau semuanya pemain bola nendang tapi tidak ke gawang, ya berarti kan tes goalnya tidak tujuannya belum tercapai itu. Nah, tes goal namanya itu. Anda nendang sudah kemana-mana, tapi tidak ke gawang, ya berarti kan belum tujuannya belum tercapai, ya dites begitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah tentu adalah ini path cost ya, jadi path cost, jadi formulasi ya, formulasi. Oke, formulasi optimal solution, path cost terkecil ya. Ya, yang kedua adalah path cost, alur ya ini ya biaya sebetulnya, biaya. Jadi ketika Anda mengerjakan hari ini saja, Anda mengerjakan hari ini begitu, maka Anda harus punya energi lebih untuk mengerjakan itu karena harus mengebut dan semacamnya. Tapi kalau Anda sudah mengerjakan lebih awal, Pak, saya sudah punya inisial, saya tinggal melakukan perbaikan kecil saja begitu. Nah, itu yang berdebat. Path cost ya, jalur biaya. Kemudian ada optimal solution. Nah, silakan optimalkan solusi yang optimal gitu ya. Supaya apa? Supaya mengurangi biaya cost-nya, biaya kecil begitu. Jadi sehingga pikiran Anda tidak hanya fokus ke tugas itu, ya, hanya melakukan perbaikan. Jadi kalau orang sudah melakukan aksi, kemudian aksinya mungkin belum tepat, kan dia bisa belajar dari itu. Tapi kalau orang belum melakukan aksi, dia akan punya energi lebih untuk melakukan hal tersebut. Ya sama mungkin Anda disuruh baca Yasin begitu di rumahnya begitu. Kalau belum pernah punya pengalaman begitu, ya dia akan gemeteran misalkan begitu, salah-salah baca begitu. Tapi kalau sudah, Pak saya pernah baca di pondok itu sekali misalkan. Nah, berarti kan sudah punya pengalaman. Oh, kalau di Quran halaman Yasin halaman sekian dan semacamnya. Ya minimal ingatlah. Ketika mungkin disuruh mungkin tidak terlalu gemeteran misalkan kemudian tidak terlalu salah banyak misalkan begitu. Nah ini beberapa problem itu bisa didefinisikan, dirumuskan dengan 5 komponen tadi, kondisinya, aksinya, dites, goal testnya bagaimana, mempertimbangkan juga biayanya, path cost-nya, dan optimalisasi solution. Nah contohnya begini, ya, contoh kasus Romania. Nah, contoh kasus Rumania, seorang agen sedang berlibur. Agen itu sedang berlibur dan sekarang sedang di kota Aradat, Rumania. Oke, kondisi awalnya.
Kemudian si agen ini akan naik pesawat dari Bukares. Besok dia harus naik ke pesawat dari Bukares. Kemudian goal dari agen sekarang adalah pergi ke Bukares. Jadi tujuan dari si agen ini adalah pergi ke Bukares. Gitu. Apa yang dilakukan untuk pergi ke Bukares begitu ya? Ya tentu ada aksi, begitu, action yang tidak terhubung dengan goal akan dibuang. Contoh kecil mungkin agen berlibur mau ke Bromo. Nah, mau ke Bromo, Pak, mau ke Bromo. Nah, tentu jalur Bromo itu banyak, misalkan begitu. Ada jalur yang lama, ada jalur cepat, misalkan jalur yang mudah, ada jalur yang susah. Nah, tentu jalur-jalur yang tidak akan dilalui, ya dia akan tidak ke sana. Pak, kalau Bromo, Anda lewat Pajarakan saja, gitu. Jangan lewat Besuki, muter nanti. Ya berarti itu tidak. Apa aksi-aksi Anda ke Besuki dulu, ke Bondowoso dulu, ke Jember dulu, ya dibuang begitu. Ya itu. Jadi harus ada keputusan, lebih sederhana. Decision agen lebih sederhana. Nah, jadi tentukan aksi-aksinya itu. Ya. Nah, ini contoh kasus Romania, agen untuk mencapai tujuan ke Bukares tentu naik mobil. Gitu. Oh, dia memutuskan bahwa agen untuk mencapai tujuan dengan naik mobil. Kemana akan pergi setelah Arad? Nah, tentu ada untuk tahu bahwa saya harus setelah dari kota Arad itu ke Bukares gimana? Tentu harus buka map misalkan begitu ya, peta misalkan, Google Map atau peta manual dan yang lainnya gitu. Nah, setelah tahu petanya, dia akan mempelajari tentunya ya, akan mempelajari. Oh, ada 3 jalan Pak ke sana itu, ke Sibiu, Timizora, Zeri dan yang lainnya. Nah, agen ini masih belum tahu jalan di sana, dia belum punya pengalaman mana yang tercepat kira-kira dari 3 jalur tadi. Tapi hanya memiliki peta. Berarti kan informasinya tidak ada. Ya, jadi uninformed share gitu ya. Jadi belum banyak informasi yang diperoleh. Punya peta, tapi tidak tahu. Mungkin belum tahu jalan di sana gimana kondisinya. Jadi kalau orang belum tahu jalan, mesti kan hati-hati. Kadang ketika kita pergi pertama kali terasa jauh. Padahal jalannya sama saja sebetulnya. Jadi kalau Anda pulang, kok lebih cepat begitu. Nah, dari peta ini, dari informasi peta dilakukan hipotesa terhadap ketiga jalur tersebut untuk sampai ke Bukares. Nah, nanti dianalisa terkait dengan hal tersebut. Nah, contoh kasus Romania, agen dan lingkungannya, dia menentukan contoh kasusnya. Jadi statik, Pak, lingkungannya statik. Tidak perlu memperhatikan perubahan yang terjadi pada environment. Kita tidak perlu memperhatikan bahwa lingkungan-lingkungan itu ketika ada perubahan. Gitu. Kemudian observable, ada peta, kemudian kita sudah mengetahui kondisi saat ini, kita tahunya di mana? Oh, di kota Arad Pak ini, di kota Arad dan semacamnya. Discrete, ya, enumerasi, ya, jadi bersifat diskrit Pak, dari satu kota ke kota ini jaraknya sekian dan sekian. Jaraknya karena apa? Diketahui dari peta. Kemudian deterministik, tidak bisa menangani terhadap hal yang tidak bisa diperkirakan begitu. Kita tidak tahu kalau lewat jalur ini ada banjir atau tidak, atau lewat jalur ini ada ini dan tidak. Kita tidak bisa memperkirakan itu. Nah, jadi dia sudah menentukan lingkungannya dari si agen, ya, static, observable, discrete, deterministik dan yang lainnya. Nah, sehingga kembali lagi ke awal, cara memecahkan masalah begitu ya. Well define problem again. Bagaimana memecahkan masalah itu? Buat dengan apa tadi? Dengan rumusan 5 pemecahan masalah itu dengan 5 komponen tadi. Nah, pertama apa? Initial state. Anda berada di mana agennya? Oh, di Arad Pak tentunya. Aksinya apa Pak yang dilakukan? Nah, successor functionnya kita tentukan. Oh, kalau saya pergi dari Arad ke Sibiu, maka masuk ke Sibiu. Oh, kalau saya pergi ke Timisoara, maka nanti akan saya masuk ke Timisoara. Oh, kalau saya pergi ke Zerit, maka nanti saya akan nyampe ke Zerit. Ya, kan begitu aksinya. Kan ada 3 jalur tadi ya. Kemudian, goal path-nya dicek. Saya sudah sampai enggak di Bukares? Oh, kalau lewat Sibiu, belum sampai. Kalau saya lewat Timisoara, oh belum sampai juga Pak. Ke Zerit, oh belum sampai juga. Karena Pak, dia akan mengecek satu persatu tes goalnya apakah sudah sampai atau tidak. Path cost-nya gimana? Path cost-nya
Ya path cost-nya itu berarti jalur biayanya di slide berikutnya. Nanti ada slide. Nah, ini path cost-nya. Contoh path cost solution-nya. Ya, misalkan dari Arad, nah di ilustrasinya kan ada ilustrasi yang lebih mudah. Dari Arad ada 3 jalur tuh mau ke Bukares nih. Nah, ke Bukares. Pak, saya bisa lewat tadi Sibiu, boleh. Kemudian lewat Timizora, boleh ke Zerin. Nah Pak, kalau saya lewat di beberapa 3 kota ini, path cost-nya, ternyata bisa saja 75 menit misalkan, atau 75 kilo, ini 140 ke Zibiu, ini ke 118. Ternyata lebih dekat ke Zerin ya. Kalau mau ke ini ya, ke antara Arad ke Zerin itu lebih cepat gitu. Tapi dilihat lagi, setelah Zerin dia ke Oradea begitu. Setelah Oradea ke Sibiu lagi, Pak. Ya, itu kan jadi pertimbangan. Ya, atau mungkin saya ke Arad ke Sibiu. Oh ya sudah, langsung nyampe ke Sibiu gitu. Atau Arad ke Timizora gitu. Nah, nanti akan dilihat path cost-nya, dipertimbangkan di well-find problem agent-nya. Rumuskan. Problemnya dirumuskan dengan menggunakan well-find problem agent tadi. Jadi kondisi awal, aksinya apa? Ya tentu aksinya kan akan berlanjut ini. In Sibiu, go lagi kemana? Lanjut ya. Dites apakah sudah sampai di Bukares dan yang lainnya. Oke. Nah, masih di perumusan masalah. Gimana cara merumuskan masalahnya? Kembali ke awal. Mekanisme cara memecahkan masalah, gitu ya. Mekanisme cara memecahkan masalahnya. Apa saja? Rumuskan masalah dulu. Nah, tadi kan rumuskan masalah, perumusan tujuan, masalah, solusi, kan begitu. Nah, contoh, berarti apa? Rumuskan tujuannya. Tujuan saya di kasus Romania ini adalah tiba di Bukares besok, kan begitu. Tiba di Bukares besok, tadi dia menggunakan mobil, begitu. Nah, kemudian perumusan masalahnya. Apa perumusan masalahnya? Stage-nya, dia harus melalui kota-kota yang ada untuk mencapai Bukares, kan begitu. Ya, kemudian aksinya gimana? Karena saya bawa mobil, saya mengemudi antar kota, gitu. Ya, kalau saya naik kereta, saya akan lewat jalur-jalur kereta, gitu dan semacamnya. Nah, pencarian solusinya gimana, Pak? Rangkaian kota. Rangkaian kota ada Arad, ada Sibiu, ada Vagaras, ada Bukares dan yang lainnya. Nah, itu pencarian solusinya. Ya, pencarian solusinya begitu. Contoh kasus lagi di vacuum cleaner, misalkan begitu. Vacuum cleaner di pertemuan pertama, gitu. Gimana Pak state-nya? Nah, tentu Pak berada di salah satu 2 lokasi yang ada, yang masing-masing mungkin bersih atau kotor, begitu ya. Jadi jumlahnya kemungkinan berapa? 2 kali 2 pangkat 2, gitu ya. Jadi ada 2 lokasi, 2 pangkat 2, gitu ya. Nah, 2 lokasi, 2 pangkat. Jadi bisa ke left dulu atau ke right dulu, misalkan. Posisi vacuum cleaner-nya berada di salah satu lokasi. 2 lokasi yang ada. Pak, ada 2 kotak kotor. Vacuum cleaner itu di mana? Bisa 2 kemungkinan, bisa di kiri atau bisa di kanan, kan begitu. Left, right, gitu. Nah, dia akan berpindah. Oke, kalau dia sudah menentukan ininya state-nya, initial state-nya bagaimana? Apa tadi initial state? Kondisi awal. Nah, kira-kira vacuum cleaner-nya ada di mana? Apakah di kanan atau di kotak kiri? Ya kan itu. Kemudian setelah itu successor function-nya bagaimana? Aksi-aksi yang dilakukan apa saja? Nah, kemudian dites. Goal test-nya bagaimana? Kemudian path cost-nya bagaimana? Nah, jadi nih, misalkan di contoh vacuum cleaner, ini solusinya di Sembarang, Pak, ini. Berarti Sembarang state. Saya berada di kiri dulu. Gitu ya. Nah, ke kiri dulu, ya. Ke kiri. Nah, tentu dia akan membersihkan kotak yang kiri kan. Nah, menjadi hilang di sini ya. Jadi hilang gitu ya. Nah, jadi successor function-nya berarti ke kiri, ke kanan bersihkan kan begitu. Jadi aksi-aksi yang dilakukan oleh si vacuum cleaner begitu. Vacuum cleaner itu kan successor function-nya ke kiri, ke kanan, sedot dibersihkan lah, bersihkan bukan bersih, kan begitu ya maksudnya. Nah, kemudian goal test-nya semua lokasi bersih. Jadi dia akan ngecek. Kemudian path cost-nya setiap aksi 1 poin misalkan. Jadi 1 aksi 1 poin, 1 aksi 1 poin, 1 aksi 1 poin.
Jadi misalkan ketika dia ngambil di jalur kiri, berada di kotak sebelah kiri, kondisi initial state-nya, bersihkan dia. Bersihkan di kotak kirinya. Kemudian setelah kiri ke kanan toh. Ya, dia ke kanan. Ya, state-nya ke kanan. Kemudian setelah ke kanan gimana? Tentu ya akan bersih, kan begitu. Ya, itu akan bersih. Dua-duanya akan ngecek apakah sudah ada berapa poin setiap aksinya itu. Ya, berarti di sebelah kiri dulu, kemudian bersihkan, kemudian nanti pindah ke sebelah kanan. Nah, dari setiap aksi itu satu poin yang diinginkan. Nah, ini contoh kasus yang berbeda, puzzle ya. Contoh puzzle. Nah, tentu juga akan ada state, initial, successor, goal, dan testnya. Nah, ini kan untuk yang puzzle, saya kira ini contoh-contoh kasus saja. Nah, saya langsung ke sini, real world problem. Apa Pak real world problem? Contoh airline travel problem. Bagaimana si ini penerbangan itu bisa memecahkan problemnya supaya mereka melewati jalur-jalur pesawat. Jadi pesawat itu kan jarang yang tabrakan di atas. Paling ya jatuh karena mesinnya rusak atau apa. Karena apa? Mereka sudah memecahkan masalahnya itu. Jadi kalau semuanya ini Pak jalurnya si airline atau si Garuda jalurnya ke Jakarta lewat jalur ini. Jadi mereka sudah memetakan itu, sudah memecahkan masalah-masalahnya. Kemudian ada touring problem, ya touring misalkan tadi ke Bromo misalkan, oh Pak jalur Bromo yang paling aman untuk jalur mobil ini misalkan, atau jalur sepeda ini apa? Traveling salesman problem, ini contoh-contoh yang dunia nyata pemecahan masalah. Traveling salesman, jadi bagaimana sales itu melewati kota dengan tidak bolak-balik ke kota lain. Misalkan dia sales misalkan mengantarkan ya mungkin sales Indomaret misalkan gitu ya. Dari Indomaret mau mengantarkan semua bahan yang bahan-bahan di Indomaret itu di tapal kuda. Nah, di tapal kuda dia harus lewat mana dulu? Gitu. Boleh saja lewat timur dulu, Pak. Dari Paiton, kemudian ke Besuki, misalkan ke Situbondo, terus kemudian ke Banyuwangi, setelah itu kemudian ke Jember, ke Bondowoso, balik lagi ke Purwokerto. Misalkan. Dan yang lainnya saya kira. Otomatik dan yang lainnya. Nah ini searching for solution ya dia menggunakan search tree ya jadi pencarian dengan menggunakan pohon gitu ya. Nah ini kalau menggunakan pohon ya didefinisikan menggunakan apa pencarian inisial ada apa nanti kan bercabang ya percabangan jadi tree. Oke. Nah strategi pencarian itu memilih node yang akan diekspansi, complete, dan yang lainnya. Ini beberapa strategi ya. Jadi strateginya adalah complete, ya menemukan solusi jika ada. Kemudian optimal, jadi optimal solution, misalkan. Kemudian time complexity berapa lama menemukan itu. Space complexity berapa banyak memori yang dibutuhkan ya. Time dan space bisa dilihat dari ukuran ini ya. Bandwidth faktor, kemudian deep for solution terkecil, maksimal, dan yang lainnya. Nah, ini beberapa pencarian. Strategi pencarian di ununiform search. Ununiform search strategi ada beberapa. Jadi di pembahasan kita mungkin yang tidak ada itu kemarin di ini ya, bidirective search. Nah, itu ya brief search, uniform search. Sepertinya di sini ya, depth limit ya, apa deep search ya. Tapi kita kenalkan tidak apa-apa. Jadi breakfast search, uniform search, deep search, depth limit search, dan interactive dimension search. Nah ini beberapa contoh kasus di model BFS. Ini dia menggunakan FIFO, first in, first out. Implementasinya yang masuk, first in, first out. Jadi yang masuk pertama kali keluar, yang masuk terakhir kali baru nanti terakhir gitu. First in, first out gitu. Baik, saya kira cukup dulu. Yang terpenting Anda bisa pahami bahwa model-model pencarian di strategi uninformed search ada beberapa ini, brief search, uninformed search, depth search, dan depth limit search, iterative dimension search, dan directive search. Karena waktunya sudah sampai,
jangan lupa sebetulnya Anda harus mengisi presensinya. Kalau lewat dari itu Anda tidak bisa mengisi. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan dari ini? Baik, kalau belum ada, saya kira untuk hari ini cukup. Silakan bisa Anda tuntaskan pengiriman filenya untuk tugas 1 sesuai dengan yang ada di sini. Silakan bisa Anda buat dulu di Word, kemudian jadikan file, kemudian nanti paling mudah kalau Anda tidak punya tool penangkap layar, boleh Anda rekam dengan menggunakan video chat seperti ini. Video chat seperti ini, kemudian nanti diupload saja. Ya, Pak, boleh Pak menggunakan PPT? Boleh. Silakan Pak, saya mau buat PPT untuk menjelaskan itu, silakan boleh. Mau pakai ininya ya silakan boleh. Gitu. Yang penting maksud tujuan dari presentasi itu tersampaikan. Gitu. Baik, saya kira demikian. Untuk presensinya sudah habis waktunya untuk mengisi. Kita ketemu minggu depan. Insya Allah mungkin tetap daring. Kemudian nanti di sela-sela itu saya berikan informasi terkait dengan pemahaman beberapa strategi ini dengan contoh kasus. Ya, contoh kasusnya mungkin nanti akan saya atur dengan mungkin menelaah beberapa hasil riset-riset terkait dengan strategi-strategi pencarian yang ada. Saya kira demikian untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Tadi sudah banyak dibantu oleh koordinator kelas menambahkan teman-temannya yang ada di grup, dan itu akan sangat baik begitu sudah ditambahkan secara mandiri. Masih ada yang izin pulang kampung dan yang lainnya, ya silakan, itu hak Anda, dan sudah saya sediakan kewajiban saya menyediakan untuk presensinya di e-learning begitu. Ya silakan nanti dicek kondisi terakhir sebelum UTS begitu ya, apa yang sudah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat begitu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.